berkata, "Pak, pintunya dibuka." "Halo guys, kembali lagi di channel aku, Indah Natalia. Udah lama banget nih kita nggak bikin konten horor. Nah, kali ini aku ada cerita nih tentang kos murah di Jakarta, tapi tetangganya. Siapa di sini yang penasaran? Oke, kita langsung masuk ke ceritanya. Dapat kontrakan murah di Jakarta itu hoki banget guys. Apalagi cuma 250.000. Emang ada ya? Tapi ternyata murah belum tentu berkah guys. Jadi ceritanya ada cowok bernama Dimas. Dia itu anak rantau yang baru kerja di Jakarta. Karena gaji UMR-nya nggak cukup buat cari kontrakan yang layak, Dimas ini cari-cari kontrakan di Facebook Marketplace guys. Ketemulah satu kontrakan di pinggiran kota yang cuma 250.000 per bulan. Yang punya kontrakan ini Ibu Sri guys. Saat bertemu, Ibu Sri ini udah wanti-wanti. "Mas, kalau malam hari jangan keluar kamar ya, diem aja di dalam." Dimas sih bodo amat, yang penting mah murah. Tapi pas malam pertama, dia merasa ada yang gak beres. Di kamarnya ada coretan paku yang bertuliskan aksara Jawa guys. Lemari kayunya tua banget, dan yang lebih serem, kamar mandinya ternyata dikunci dari luar guys. Nah, pas jam 12 malam guys, dia kayak dengar suara bisik-bisik di depan kamar dia. Pas ngintip di jendela, dia melihat ada bayangan hitam yang berdiri di halaman. Nggak bergerak, nggak ngapa-ngapain, dan cuma diem aja guys. Siapa yang berani kalau misal kalian jadi Dimas? Dimas merinding, tapi Dimas masih mikir, paling cuma tetangga. Tapi anehnya guys, suara itu tiap malam makin kencang. Suara bisik-bisik berubah jadi suara cekikikan. Dan kadang-kadang ada yang ngetok pintu kamar Dimas guys. Suatu malam suara itu makin jelas. Kali ini bukan cuma bisikan guys, tapi ada juga suara langkah kaki di depan kamar Dimas. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki dengan pelan guys. Dimas coba cek ke depan, tapi nggak ada siapa-siapa. Tapi tiba-tiba ada suara ketukan di pintu Dimas kenceng banget. Kayak ada sesuatu yang mau maksa masuk guys. Dimas pun langsung merinding dan berkeringat dingin guys. Dia coba doa sebisanya. Dan lama-lama suara itu pelan-pelan menghilang. Dan Dimas malam itu nggak tidur semalaman loh guys. Besoknya dia tanya ke kontrakan sebelah. "Mbak, sebenarnya kontrakan ini kenapa sih?" Mbak warung yang tadinya ceria, tiba-tiba langsung diem. Dan dia bisik-bisik, "Mas, dulu tempat itu pernah kebakaran. Dan pemilik lamanya terjebak di dalam kamar mandi." Wah, gimana nggak syoknya tuh guys si Dimas. Dia langsung kepikiran, jangan-jangan ini alasannya kenapa pintu kamar mandi terkunci. Malamnya guys, Dimas nekat buka pintu kamar mandi. Dan saat dibuka, udara dingin langsung nyeruak keluar. Kayak ada sesuatu yang ngumpet di dalam. Cermin di atas wastafel, tiba-tiba ada bekas tangan yang kayak dipegang sesuatu yang basah. Dan di dalam kamar mandi itu guys, Dimas melihat ada seorang wanita berambut panjang yang duduk membelakanginya. Tubuhnya gosong, suaranya serak, dan dia berkata, "Pak, pintunya dibuka." "Ih, gimana gak serem guys? Siapa yang berani jadi Dimas?" Dimas gak bisa bergerak, badannya saat itu juga kaku guys. Perempuan itu pelan-pelan menoleh. Mukanya hancur, matanya kosong, dan mulutnya berucap tapi gak ada suaranya. Dimas langsung aja tuh guys, lari mau keluar kamar, tapi pintunya malah kekunci. Dan seremnya, suara cekikikan itu makin melengking. Bukan cuma satu suara guys, tapi ada banyak. Kayak ada lebih dari satu makhluk di ruangan itu. Dan Dimas nekat tuh dobrak pintu kamarnya dan berhasil keluar.
Besoknya tuh guys, Dimas menemui Bu Sri untuk bilang bahwa dia mau keluar kontrakan lebih cepat. Tapi di sini Bu Sri malah bingung. Dan Bu Sri malah bilang, "Loh, Mas Dimas, kontrakan itu sudah kosong loh 3 tahun lalu. Dan saya nggak pernah tuh nyewain lagi." Gimana nggak kagetnya si Dimas guys saat itu? Dimas langsung lemes dan dia terus berpikir, lalu kemarin dia tinggal sama siapa? Nah, itu tadi cerita horor tentang kos murah di Jakarta. Dari cerita ini, kita dapat mengambil pelajaran ketika kita mendapatkan kontrakan yang murah, kita juga perlu cari sejarahnya ya. Karena selain dapat tempat tinggal, takutnya kita dapat teman tak kasat mata juga. Terima kasih yang sudah menonton. Mau tahu cerita horor lainnya? Jangan lupa subscribe channel ini ya, biar kalian gak ketinggalan kisah seram lainnya. Bye-bye!